Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda dengan NIM 2411227. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai dan norma. Seperti kita ketahui bahwasannya nilai dan norma membantu membentuk identitas sosial sebuah kelompok atau individu. Nah, dalam masyarakat, nilai menjadi pedoman dasar untuk menilai apakah suatu tindakan atau sikap itu bisa dianggap baik, buruk, benar, ataupun salah. Nah, norma itu sendiri yang merupakan aturan atau pola perilaku yang diharapkan mengatur bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Nilai dan norma berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Ketika masyarakat mematuhi norma-norma yang telah disepakati, hal ini mengurangi konflik, meningkatkan kerjasama, dan menjaga agar hubungan sosial berjalan dengan harmonis. Nah, misalnya, untuk saling menghormati sesama dan mengikuti aturan hukum negara adalah untuk mencegah kekacauan dan ketidakadilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian nilai. Nilai adalah ide-ide tentang apa yang baik, benar, dan adil. Para sosiolog pemerhati masalah konflik tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat ini karena teori-teori konflik selalu fokus pada bagaimana nilai-nilai yang berbeda antara kelompok-kelompok dalam suatu budaya atau yang berbeda budaya harus dijelaskan. Sementara itu, perspektif fungsionalisme misalnya fokus pada nilai-nilai bersama dalam suatu agama tertentu. Nilai-nilai salah satu unsur dalam pembentukan orientasi budaya. Nilai melibatkan konsep budaya yang menganggap sesuatu itu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, cantik atau jelek, bersih atau kotor, berharga atau tidak berharga, cocok atau baik, dan baik atau kejam. Nah, di sini juga ada pengertian nilai menurut ahli. Ada beberapa definisi tentang nilai. Yang pertama itu menurut Beyer, nilai sering dibahas dalam istilah konsep yang berbeda yang disebabkan oleh sudut pandang masing-masing. Adapun menurut Allport, nilai dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang membuat seseorang menyadari keterbatasan dirinya sendiri. Ada juga menurut Cooperman, yaitu nilai adalah prinsip normatif yang menghambat kemampuan manusia untuk membedakan antara metode alternatif. Ada juga menurut Bramall, yaitu pandangan Coulthard ini memiliki beberapa implikasi tentang permaknaan nilai-nilai budaya dan adapun dapat dianggap nilai jika dipahami sesuatu dengan maksudnya. Di sisi lain, Mulyana menggunakan definisi nilai sebagai panduan dan kriteria untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Ini juga ada beberapa contoh dari nilai sosial yang umum dilakukan di dalam masyarakat. Yang pertama itu ada gotong royong, di mana nilai gotong royong merupakan nilai sosial yang mendorong kerjasama dan saling membantu antar anggota masyarakat. Yang kedua itu ada toleransi. Nilai ini mencakup sikap saling menghargai antara perbedaan, baik dalam agama, budaya, suku, maupun pendapat. Dan di sini juga ada tanggung jawab. Nilai tanggung jawab mendorong seseorang untuk memperhatikan tindakan dalam mereka mengambil keputusan. Di sini juga ada cinta tanah air. Nilai ini mencakup rasa bangga dan peduli terhadap bangsa dan negara. Akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu pengertian nilai moral. Nilai moral adalah prinsip atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang signifikan atau benar dalam pikiran dan tindakan individu atau sekelompok individu. Nah, prinsip moral mungkin berbeda antar satu individu dengan individu lainnya, serta antar satu kelompok atau komunitas dengan kelompok atau komunitas lainnya. Di sini juga ada beberapa contoh dari nilai moral. Yang pertama itu kepedulian terhadap lingkungan, di mana kita menghargai dan melestarikan alam seperti tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan reboisasi. Nilai ini menekankan pentingnya menghargai lingkungan dan keberlangsungan generasi. Yang kedua di sini ada kejujuran dalam bermasyarakat, di mana dia mengutamakan kejujuran dalam interaksi sosial seperti berkata jujur dan tidak menipu dalam urusan jual beli atau memberikan informasi yang benar kepada orang lain.
Kejujuran memperkuat rasa saling percaya dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga itu ada kesopanan dan etika dalam berkomunikasi, di mana kita harus menjaga tata krama dalam berbicara dan berinteraksi, seperti tidak berbicara kasar atau menghina orang lain. Sikap ini menciptakan suasana yang nyaman dan positif dalam hubungan sosial. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang norma moral. Adapun istilah norma moral dapat dicapai dengan menentukan jumlah ruang yang harus dihormati oleh setiap individu di lingkungan mereka. Atau dalam bahasa Arab, norma biasanya disebut sebagai kaedah, sementara dalam bahasa Indonesia, mereka dibedakan dengan pedoman. Menurut Suerjono Suekamto, kaedah merujuk pada patokan, ukuran, atau bahasa, pedoman untuk terlibat dalam atau fungsi sebagai komponen kehidupan sehari-hari. Seperti yang dapat kita lihat dari bentuk hakikat, kaedah adalah ringkasan dari pandangan tentang tindakan. Setiap normasi mengandung instruksi atau daftar hal-hal yang harus dilakukan. Ini dinyatakan dalam bentuk yang tertulis ataupun tidak tertulis oleh organisasi yang bersedia membantu. Nah, di mata masyarakat umum, organisasi ini adalah moral atau kebiasaan-kebiasaan dan norma sopan santun serta agama dan kesusilaan mereka dikenal sebagai Tuhan. Nah, adapun di sini nih, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, yang kemudian berarti kaedah-kaedah tingkah laku. Seseorang atau individu yang sangat percaya pada perilaku moral dikatakan menjalankan kaedah-kaedah dalam bermasyarakat. Adapun sebaliknya, jika mereka tidak percaya, maka mereka tidak dianggap moral, tetapi mereka dianggap amoral atau immoral. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya norma moral adalah aturan, pedoman, atau standar yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan sosial. Norma ini bersumber dari nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Norma moral mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam masyarakat dan hati nuraninya sendiri. Nah, di sini ada contoh-contoh dari nilai moral. Yang pertama yaitu membantu orang yang membutuhkan. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana atau menolong orang tua yang kesulitan menyeberang jalan, adalah tindakan yang mencerminkan nilai moral. Yang kedua yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika seseorang disakiti atau dikecewakan, nah, norma moral mendorong untuk kita tidak membalas dengan cara yang sama, melainkan mengedepankan sikap memaafkan dan menjaga kedamaian. Yang ketiga itu ada menghargai perbedaan, di mana kita menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan adalah bagian dari norma moral yang mendukung kerukunan dalam beragama dan bermasyarakat. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.